Il colpo di testa, Batistuta, il tiro, gol! Shevchenko nello spazio, va via Shevchenko, accelera, salta tutti Shevchenko, cerca la conclusione, Andriy Shevchenko! Di awal tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an, Liga Italia Serie A adalah tayangan yang dinanti-nanti penggemar sepak bola di Indonesia, bahkan dunia. Tidak hanya Juventus, AC Milan, Inter Milan ataupun AS Roma serta Lazio, para fans juga masih ingat dengan klub-klub seperti Empoli, Torino, Lecce, Brescia ataupun Parma. Pada era itu memang Serie A Italia memang sedang dalam masa kejayaan. Soal prestasi pun saat itu klub Serie A Italia merajai kompetisi di Eropa, sebut saja AC Milan, Inter Milan dan Juventus yang sukses di kancah Liga Champions. Lalu mengapa Serie A saat ini tidak ada yang minat untuk menontonnya lagi? Liga sepak bola Italia memang memiliki jadwal pertandingan yang seringkali berlangsung larut malam untuk orang Asia terutama Indonesia, karena perbedaan waktu yang cukup jauh antara Italia dan Indonesia. Pertandingan Liga Italia biasanya dimainkan pada akhir pekan, dengan waktu kick-off sekitar jam 6 sore hingga jam 9 malam waktu setempat. Namun, untuk orang Indonesia, waktu kick-off tersebut berarti pertandingan dimainkan dari pukul 12 malam sampai pukul 2 dini hari. Hal tersebut membuat orang enggan untuk menonton sepak bola Liga Italia, dengan berbagai alasan, dari yang mengantuk karena tidak bisa begadang, lalu karena pagi harinya harus berangkat kerja ataupun kegiatan lainnya. Berbeda dengan Liga Inggris, jadwal penayangan mereka tayang pada jam prime time, untuk warga Indonesia dapat menikmati pertandingan Liga Inggris dari jam 7 malam hingga jam 11 malam. Oleh karena itu, setelah pasar Asia dikuasai oleh Liga Inggris, membuat hak nilai jual Premier League melambung tinggi. Sponsor besar pun berdatangan dan beralih ke Premier League, yang berdampak klub dapat menawarkan pemain bintang dengan gaji yang fantastis. Hal tersebutlah yang menambah daya tarik Liga Inggris sampai saat ini, karena pemain dan pelatih terkenal berkumpul di satu liga. Pada masa kejayaannya, fans Serie A Italia masih ingat betul dengan sosok-sosok pemain bintang seperti Paolo Maldini, Lilian Thuram, Shevchenko, Gianluigi Buffon, Gabriel Batistuta, Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic serta sederet pemain bintang lainnya. Serie A sempat jadi primadona dunia sepak bola. Banyak pemain bintang yang ingin bermain di Italia. Namun Serie A kini tak lagi seperti itu. Para pemain lebih memilih liga-liga lain seperti Liga Inggris, Spanyol bahkan Jerman. Ketika Serie A tak lagi diisi para bintang, otomatis mereka juga kehilangan pamor dan pemasukan dari sponsor dan hak siar. Serie A lambat laun mulai ditinggalkan penontonnya, yang berakibat beberapa klub mulai gulung tikar. Klub pertama yang terkena imbasnya ialah Fiorentina, anggota Magnificent Seven Serie A Italia pada 2002 lalu. Mantan klub Gabriel Batistuta dan Rui Costa ini bahkan sempat turun ke Serie B dan harus berganti nama. Selain itu juga pada tahun 2015, Parma sudah tidak sanggup membayar para pemain dan staf. Situasi ini memaksa para pemain Parma harus mencuci baju dan sepatunya sendiri. Kondisi tidak membaik, Parma dinyatakan bangkrut otoritas sepak bola dan pengadilan Italia. Satu persatu pesona Serie A Italia mulai memudar. Klub-klub Italia saat itu lebih banyak mendatangkan pemain yang sudah berusia di atas 30 tahun atau hanya jadi tempat pelarian para pemain buangan Liga Inggris, seperti Romelu Lukaku yang gagal di Chelsea, Alexis Sanchez dengan Paul Pogba yang didepak dari Manchester United. Hal inilah yang membuat penonton kehilangan minat untuk menonton Liga Italia. Hingga kini, masih ada anggapan bahwa tim-tim Italia masih mengandalkan catenaccio atau sistem permainan bertahan. Padahal secara data tidak demikian. Klub Serie A juga bermain menyerang dan mencetak banyak gol. Bisa dibuktikan dari statistik gol dalam 3 musim terakhir, tercatat ada 1.154 gol dari 380 pertandingan dan jika diratakan adalah 3,04 gol per pertandingan. Atalanta menjadi yang paling subur dengan 98 gol. Premier League menjadi liga paling banyak gol kedua, yakni 1.034 dari 380 pertandingan. Jika diratakan, Liga Inggris menghasilkan 2,72 gol per pertandingan. Manchester City tim paling subur dengan 102 gol. Nah, La Liga Spanyol menjadi kompetisi paling sedikit menghasilkan gol di antara yang lainnya. Total cuma ada 942 gol dari 380 pertandingan atau 2,48 per laga. Namun ada alasan lain yang bisa dimengerti, yaitu tempo permainan di Italia terbilang lambat. Klub sepak bola Italia seringkali membangun serangan mereka secara lambat dan berhati-hati untuk mengantisipasi serangan balik lawan.
Hal ini dapat membuat permainan terlihat membosankan karena kurangnya kecepatan dan intensitas dalam permainan, tidak seperti di Inggris, La Liga, atau bahkan Bundesliga yang lebih cepat dan agresif. Jadi pertandingan Liga Italia terkesan membosankan dan kurang menarik bagi para penonton alias bikin ngantuk. Pada musim 2011 hingga 2019, Juventus menguasai Liga dengan juara 9 kali berturut-turut. Sebelumnya Inter juga pernah melakukannya dengan 5 juara beruntun. Dari sudut pandang fans, dominasi tentu tak jadi masalah. Karena fans pastinya senang kalau klub idolanya selalu juara. Namun hal tersebut menjadi kurang menarik bagi penonton umum. Namun kini persaingan kembali meningkat. Karena tak hanya Inter dan Milan yang mulai bangkit. Sekarang juga ada Atalanta, Napoli, AS Roma, bahkan Lazio. Berbeda dengan Liga Inggris, mereka justru melahirkan juara yang beragam 5 tahun terakhir. Siapa yang menyangka Leicester City bisa juara Liga Inggris pada musim 2015 kala itu? Semenjak Inter Milan menjuarai Liga Champions pada musim 2010, klub sepak bola Italia sama sekali belum pernah ada yang menjuarai Liga Champions lagi hingga saat ini, masuk ke babak final pun tidak pernah lagi. Bahkan hanya Inter yang berhasil masuk final di musim 2019 lalu. Seringkali klub-klub besar Liga Italia seperti AC Milan, Juventus, Inter Milan dan Napoli dapat takluk oleh tim-tim papan tengah Liga Inggris ataupun Liga Spanyol. Kualitas yang kurang baik menyebabkan nilai koefisien Italia menurun. Akibatnya jumlah tim yang diperbolehkan ikut Liga Champions dan European League sempat berkurang, hanya boleh 3 klub saja. Tentunya semua hal itu berpengaruh pada pemasukan klub dan liga secara keseluruhan. Karena pemasukan dari hak siar TV yang juga berkurang dan juga soal sponsorship yang tidak mau masuk karena klubnya tidak tampil ke Liga Champions. Ini juga berpengaruh terhadap perekrutan pemain, karena banyak pemain yang akhirnya memilih bergabung ke tim lain di luar Liga Italia agar bisa tampil di Liga Champions. Apakah kalian masih menonton sepak bola Liga Italia? Apabila tidak, apa alasan Anda tidak menontonnya? Tulis di kolom komentar.